Kalian mungkin pernah melihat adegan ini. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。 Adegan yang penuh makna yang akan mengiringi perjalanan karakter yang bernama Thorfinn. Thorfinn merupakan anak dari seorang prajurit perang yang sangat kuat, yaitu Thor sendiri adalah seorang komandan Joms Viking yang memiliki kemampuan tempur luar biasa sehingga ia dijuluki Troll of Jom. Ia bertempur sebagai prajurit yang tangguh selama bertahun-tahun hingga kelahiran putrinya. Ia mulai merasa lelah dan memutuskan untuk menyerah dari gaya hidup prajuritnya, memalsukan kematiannya dan menetap di Islandia. Thorfinn diperkenalkan sebagai seorang anak kecil yang ceria dan penuh semangat. Dia sangat mengagumi ayahnya. Namun, kehidupan Thorfinn berubah drastis ketika ia mengikuti ayah dan orang-orang di desanya yang diajak untuk berperang. Kenyataannya, mereka dijebak dan Thor menjadi sasaran utamanya. Di momen tersebut, Thor dibunuh tepat di hadapan Thorfinn yang membuat dirinya menaruh dendam yang amat besar kepada Askeladd. この決闘はあんたの勝ちだ。 Dendam Thorfinn ini membawanya menjadi prajurit yang tidak kenal ampun, pemarah dan pendiam. Ia dimanfaatkan oleh Askeladd untuk membantu dirinya dalam menjajah suatu daerah hanya untuk bisa berduel dengannya. Karakter Thorfinn sendiri diambil dari seorang penjelajah dari Islandia yang bernama Thorfinn Karlsefni. Sekitar tahun 1010, ia mengikuti rute Leif Erikson ke Finland dalam upaya jangka pendek untuk mendirikan pemukiman permanen di sana. Cerita Finland Saga ini sendiri sebetulnya adalah kisah perjalanan seorang Thorfinn dalam menjadi prajurit sejati. Pada season 1 kita diperlihatkan dengan Thorfinn kecil yang penuh dendam dan amarah. Rasa dendamnya ini membuat ia tidak mengenal rasa kemanusiaan. Semua yang ia lakukan hanyalah membunuh untuk berduel dengan Askeladd semata. Sejak saat itu, tujuan Thorfinn kecil ialah agar bisa membunuh Askeladd dengan jalan seorang prajurit. Thorfinn kecil begitu ambisius. Apa yang ia rencanakan harus ia dapatkan. Bahkan mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa hanya untuk bahan jajahan kelompok Viking. Thorfinn ketika kecil tak peduli siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Semua kasih sayang yang diberikan ibu dan ayahnya perlahan luntur seiring berjalannya waktu. Ia bahkan tidak menghiraukan perkataan dan ajakan Leif untuk kembali ke Islandia. 国へ帰ろう、トルフィン。もう十分だろう。一緒に帰ろう。十分。あんたに何がわかる。あの日から今日までの俺の何を知ってるってんだ。 Thorfinn hanya ingin satu, membunuh pembunuh ayahnya, yaitu Askeladd. Tak peduli bahwa dirinya akan bagaimana, nasib keluarga yang menunggunya, bahkan seorang paman Leif yang sangat peduli padanya. Hingga tiba pada saat itu, ia melihat dengan mata kepalanya bahwa Askeladd yang selama ini ingin dia ajak berduel untuk membalas kematian ayahnya harus dibunuh tepat di depannya. Ia begitu kecewa, frustasi, dan kehilangan tujuan hidupnya.
許さねえぞ。勝手に死ぬんじゃねえ。立て、今すぐ俺と決闘しろ。てめえを倒すのは俺だ。 Kemudian pada season 2, seiring berjalannya waktu, Thorfinn yang hampa tidak memiliki semangat hidup, bahkan ia tidak takut dengan kematian. Hal ini terlihat ketika kelompok penjaga kebun ketil menjadikannya sebagai percobaan untuk dibunuh oleh anak tuan rumah, yaitu Olmar. Thorfinn tak bergeming sedikit pun ketika sayatan pedang tajam mengarah kepadanya, bahkan memotong bagian telinganya. Thorfinn yang pada saat itu sudah menjadi budak dan bertemu dengan teman barunya, yaitu Einar, mulai bekerja sama membangun sebuah lahan pertanian. Mereka mulai bekerja sama membangun semuanya dari awal. Di sini kita melihat Thorfinn kecil sudah tidak terlihat lagi. Semua amarah dan dendam yang ia simpan perlahan dimakan waktu. Bahkan dalam hatinya ia bertekad untuk tidak melukai siapapun lagi. Namun, semua yang ia lakukan di masa lalu selalu muncul di mimpinya, di mana ia masuk ke dalam jurang penuh dengan pertumpahan darah yang tiada henti. Dan Askeladd pada saat itu menyuruhnya untuk mulai mencari tujuan hidup yang baru. Ike! Omae ga koroshita soitsu ra o tsurete, hontou no tatakai o tatakae! Hontou no senshi ni nare! Toruie! Thorfinn pada season 2 ini perlahan memiliki tujuan hidupnya. Hal ini tidak terlepas dari sahabatnya, yaitu Einar, dan Tuan Besar atau ayah dari pemilik Tuan Tanah. Di sini Thorfinn belajar arti hidup, bagaimana membangun sebuah kehidupan dari awal layaknya membangun sebuah ladang. Thorfinn juga diam-diam mendengar si Hebi atau ular membacakan kitab kepada Tuan Besar yang mulai terbaring di kasur. トルフィンさんは何をしているの？ああ、ヘビさんが聖書を中で読んでるんです。 Ia mulai menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Puncaknya ialah ketika suami dari Arnheid datang untuk membawa Arnheid pergi. Di sini, Thorfinn dan Einar membantu mereka dan merencanakan pelarian kabur dari kebun tersebut. Namun, rencana Thorfinn dan Einar diketahui oleh Hebi. Akhirnya, Thorfinn dengan pengalamannya ketika kecil terpaksa bertarung dengan Hebi yang memiliki senjata. Hae! 今まで戦った誰よりも Namun, Thorfinn akhirnya lengah dan suami Arnheid akhirnya terbunuh. Nara! Ya! Inochi no daishou wa hitoshiku inochi de haratte morau zo! Di sini, Thorfinn masih belum usai. Ia masih harus membuat Arnheid kabur dengan meminjamkan gerobak dari Tuan Besar untuk mereka. Hingga akhirnya, Arnheid dan suaminya yang terbaring lemah dan sekarat pun berhasil kabur. Walaupun pada akhirnya, mereka ditangkap dan dihukum. もういいのよ。もう私たちの邪魔をする人はいないの。ヒャルティも待っているわ。 Dari sini kita tahu karakter sebenarnya dari Thorfinn mulai terlihat. Ia begitu peduli dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan membantu pelarian Arnheid yang sudah disiksa oleh Tuan Tanah. Bahkan Thorfinn dengan semangat dan jati dirinya yang baru nekat datang ke tempat raja untuk bernegosiasi agar mundur dari rencananya dalam merebut perkebunan tersebut, walaupun ia disiksa dan dipukul oleh seorang prajurit Viking. Dan inilah tanggapan Thorfinn. 俺たちは今日会ったばかりだ。あんた方は俺の敵じゃない。
Dari semua perjalanan hidup Thorfinn, inilah Thorfinn yang sesungguhnya. Thorfinn yang telah melalui banyak hal hingga menemukan cahaya di hatinya. Ia menemukan arti dari perkataan ayahnya ketika kecil. Thorfinn sadar bahwa semua perlawanan akan dibalas dengan perlawanan. Maka ia datang untuk menyudahi itu semua dan berdiskusi dengan raja. Hingga akhirnya Thorfinn memilih lari dan bertekad akan membangun dunia tanpa perperangan dan perbudakan, walaupun itu bertentangan dengan tujuan dan jati diri seorang Viking. Dari sini kita melihat Thorfinn mengajarkan manusia bahwa hidup adalah sebuah proses yang harus dilalui. Sesuram apapun kehidupan, sehampa apapun hidup, pasti secercah cahaya itu akan datang. Dan Thorfinn melakukan itu semua karena telah melalui masa lalu yang pahit, kejam, dan tak mengenal arti kasih sayang. Terakhir, dari Thorfinn kita dapat belajar menjadi manusia sejati. Bukan dilihat dari kekuatan fisik, kekuatan yang besar, dan harta yang melimpah. Tapi manusia sejati ialah ia yang dapat memanusiakan manusia. Jika kalian suka segmen ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan memberikan pembahasan dari karakter-karakter yang lain. Kami Planet Otaku, terima kasih.